Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai pada ayat 23 surah Maryam. Jadi pada pertemuan yang lalu ada beberapa penafsir yang berbeda tafsiran terhadap kandungannya Maryam. Ada yang mengatakan Maryam itu fahamalat mithlul bashar, seperti manusia lainnya, jadi 9 bulan. Ada yang mengatakan kandungannya itu 8 bulan. Ada yang mengatakan kandungannya itu fantabadat fahamalat, ketika setelah ditiupkan roh dia langsung melahirkan ketika itu juga. Ini adalah versi tafsir Ibnu Abbas. Tapi versi tafsir lain itu mengatakan, banyak yang mengatakan 9 bulan. Setelah 9 bulan baru Maryam itu melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi makanya Nabi Isa di dalam tafsir Ibnu Katsir, Maryam mengatakan wa idza khalautu minan nas haddatsani wa kallamani Musa wa kallamani Isa. Jadi tatkala kandungan saya sudah membesar, kata Maryam, ketika saya menyendiri itu Isa berdialog dengan saya, kata dia. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Haddatsani wa kallamani Isa. Falamma tajamma'tu ma'an nas, tatkala saya berkumpul dengan manusia, ini kata Maryam, ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, sabbaha wa kabbara. Nabi Isa itu bertasbih dan bertakbir, ya. Bertasbih dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Orang yang pertama tahu Maryam itu mengandung adalah seorang pemuda namanya Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar, dia kerjanya bersih-bersihin masjid, ya, tempat-tempat ibadah. Jadi sama Maryam, kalau Maryam di mihrab, kalau Yusuf An-Najjar dia bersih-bersihin. Kalau kotor dia bersihin, kuncinya juga dia pegang. Itu Yusuf An-Najjar. Makanya Yusuf An-Najjar ketika melihat Maryam itu mengandung, apa kata Yusuf An-Najjar? Mungkin enggak tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh tanpa adanya biji-bijiannya? Enggak mungkin bisa tumbuh, kata ini Yusuf An-Najjar. Mungkin enggak seorang itu bisa mengandung tanpa dia menikah? Ini kata Yusuf An-Najjar. Dijawab oleh Maryam, apapun kalau sudah dikehendaki oleh Allah, apapun bisa terjadi. Maka ketika itu dia Maryam lari dari kampungnya. Ada yang mengatakan larinya itu ke Syam. Ada yang mengatakan larinya ke Mesir. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan baina Syam wa Misr. Karena Syam itu memang berdekatan dengan Mesir. Yang membatasinya hanya laut merah saja. Kemudian di atasnya laut tengah. Di atasnya lagi ada laut hitam. Itu dekat dengan Yordania. Maka Syam itu kan ada 3. Yordania, Suriah, Palestina. Jadi makanya yang memisahkan itu itu laut merah antara Palestina dan Mesir. Sekarang kita lanjut ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aja'ahal makhad. Jadi makhad ini dia waktu itu mau melahirkan. Jadi artinya dia tidak pernah merasakan bagaimana melahirkan itu karena umur dia masih 13 tahun. Umur Maryam. Maryam mengandung ketika umur 13 tahun, mengandung Nabi Isa alaihissalam. Makanya makhad itu artinya al-jaza' fil wiladah, susah untuk melahirkan. Maka dia lari dari kaumnya supaya tidak ketahuan sama kaumnya. Ya.
Ini namanya fa'aja'ahal makhadu. Jadi karena sudah berat sekali, susah sekali, karena mau melahirkan, akhirnya dia lari. Apa yang dia cari? Ya, jadi makanya ada beberapa penafsir-penafsir, ada yang mengatakan dia larinya ada beberapa mil dari Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan masih di Syam. Ada yang mengatakan sudah di Mesir. Di Mesir di mananya? Dikatakan oleh Ibnu Abbas, fi wadi Misr, di sebuah lembah yang ada di Mesir. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan baina Syam wa Misr, di antara Syam dan Mesir. Jadi disitulah lahir Nabi Isa alaihissalam. Maka kebanyakan pendapat ulama yang masyhur itu di Bethlehem. Jadi Bethlehem adalah dua suku kata Baitul Laham. Maka dibaca dengan Bethlehem. Maka di dalam Nasrani itu, orang Nasrani, orang Yahudi, Nasrani dan keturunan Bani Israel, itu mereka lebih familiar dengan kalimat Bethlehem, lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Karena susah dia melahirkan, ila jid'in nakhlah. Jadi ini membuktikan kalau Nabi Isa itu lahir di sebuah tempat yang kering. Kenapa tempat yang kering? Ini jiz'in nakhlah. Jiz'in itu pelepah korma, ya. Pelepah korma yang sudah kering. Maka karena dia sudah kering, maknanya apa? Tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ, semua mati. Jadi tumbuhannya mati, tidak hidup. Artinya ada pelepah korma, dia berpegang di pelepah korma itu supaya dia sanggup untuk berjalan. Inilah namanya ila jid'in nakhlah. Nanti pada akhirnya Allah menyuruh untuk menggoyang-goyang pohon tadi. Padahal pohon tadi itu sudah kering ya, tapi disuruh goyang-goyang juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara logika tidak mungkin. Nanti akan kita lihat kenapa bisa mungkin. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Apa kata Maryam? Qalat ya laitani mittu qabla hadza. Ini kalau di dalam Al-Quran ada kalimat laita, ada kalimat la'alla. Laita itu litamanni, sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Tapi kalau la'alla itu namanya taraji. Arti taraji mungkin saja terjadi. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Bisa saja, kenapa tidak? Karena dalam setiap pribadi orang itu ada dua potensi. Ada potensi untuk berbuat maksiat, ada potensi untuk berbuat kebaikan. Inilah tafsiran dari Al-Quran. Wahadainahun najdain. Setiap pribadi itu siapa saja dia, munafikkah dia, musyrikkah dia, mukminkah dia, tidak punya agamakah dia, itu di dalam hatinya, kata Ibnu Abbas. Wahadainahun najdain, makna hadainahun najdain, wa 'allamnahu asyarra wal khaira. Saya ajarkan dia kebaikan dan kejahatan. Makanya walaupun dia tidak punya agama, kejahatan dia tahu, kebaikan dia juga tahu. Kenapa? Sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahun najdain. Maka pada setiap personal kita ini ada dua kecenderungan. Kecenderungan berbuat baik dan kecenderungan untuk berbuat jahat. Makanya tidak perlu heran kalau ada ahli ibadah dia terus beribadah. Dia tahajud, terus dia baca Al-Quran. Tapi pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu heran itu. Kenapa? Kecenderungan untuk kufur itu ada dalam diri dia. Kecenderungan untuk berbuat kejahatan itu ada dalam diri dia. Dan kita tidak perlu heran juga. Kalau ada hidup ini maksiat, selalu maksiat tapi pupuknya maksiat tapi pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan bertaubat kepada Allah dan menjadi seorang ahli ibadah. Itu tidak perlu heran. Kenapa? Kecenderungan untuk berbuat baik itu ada dalam tubuhnya. Kecenderungan berbuat jahat juga ada dalam tubuhnya. Makanya Rasul mengatakan di dalam hadisnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tekanlah yang negatif itu dengan terus berbuat kebaikan. Makanya kita kebaikan apa saja kita buat. Yang jelas kebaikan, terus buat kebaikan, terus buat kebaikan. Untuk apa? Supaya menekan kejahatan yang ada dalam tubuh kita. Supaya menekan gen-gen negatif yang ada dalam tubuh kita, supaya tidak muncul ya. Maka karena dia tidak muncul, yang lebih dominan adalah gen positif. Maka kita senang untuk beribadah, senang untuk salat, senang untuk berjamaah, senang baca Al-Quran. Jangan sekali-sekali gen negatif itu dipancing. Kalau sempat dipancing dengan maksiat, yang kita takutkan adalah gen negatif itu dia muncul dan menekan gen yang positif. Sehingga seorang sudah malas dia beribadah, dia malas berjamaah, dia malas tahajud, malas baca Al-Quran. Kenapa? Karena gen negatif dia sudah dipancing tadi. Maka bahaya kali dipancing. Ya.
Makanya dalam setiap personal itu ada inna hadainahun najdain. Apakah dia apa najdain itu sabilain al khair wa syarr. Kecenderungan berbuat baik dan kecenderungan untuk berbuat jahat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna la'alla tadi. Arti la'alla apa? Mungkin saja, kenapa tidak? Kalau ada orang dia membaca Al-Quran, dia mengkaji Al-Quran walaupun dia bukan orang muslim, dia orang kafir. Makanya nanti pada akhirnya Allah katakan hudal linnas. Nas itu kepada makna positif. Artinya ada orang walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik, dia kaji Al-Quran, dengan dia kaji terus Al-Quran, akhirnya dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, la'alla. La'alla itu namanya litaraji. La'alla di dalam Al-Quran yang kita lihat, la'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. La'allakum, terus yang ada la'alla itu artinya apa? Pengharapan Allah yang mungkin saja terjadi. Yang kedua, itu pengungkapan dengan kalimat laita. Laita itu tidak mungkin terjadi. Mana contohnya? Ketika orang kafir itu berada di padang mahsyar dan dibakar, dimasukkan juga ke dalam neraka, apa kata dia? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, jadikan saya kembali menjadi tanah. Nanti Engkau ciptakan saya lagi, saya akan beribadah, saya akan patuh, saya akan bersedekah, saya akan menjalankan semua perintah-Mu ya Allah. Tidak bisa lagi. Ini mustahil namanya. Maka kalau ada laita dalam Al-Quran, itu laita mustahil. Begitu juga Maryam. Maryam mengeluarkan kata-kata ini karena dia tidak sanggup lagi menahan malu. Yang pertama, yang kedua, dia tidak pernah melahirkan lagi, karena umurnya masih 13 tahun. Maka dia mengatakan, qalat ya laitani mittu qabla hadha. Matikan saya cepat-cepat ya Allah. Matikan saya cepat-cepat. Ini muncul ada beberapa penafsir-penafsir. Nanti ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Al-Qurtubi, ada sebagian hadis yang dibawa itu. Ada katanya begini, boleh kita minta untuk cepat mati apabila dalam keadaan diuji. Itu dalam tafsir itu ya. Tetapi kalau tidak dalam keadaan diuji, tidak boleh minta mati. Itu dalam tafsir itu. Walaupun saya pribadi tidak setuju, Pak. Lu pribadi hendak setuju. Jadi minta untuk cepat mati ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujian itu kalau kata Ibnu Abbas, ujian itu bisa berarti dengan sakit. Sakit itu diuji juga oleh Allah. Maka ketika seorang diuji sakit oleh Allah, jangan pernah sekali-sekali minta, ya Allah matikan saja saya ya Allah. Maknanya apa? Dia tidak sanggup menerima ujian itu. Walaupun ada nanti sebagian penafsir, nanti kita jangan terkejut ya, kita melihat nanti di dalam tafsir-tafsir apa saja. Ketika kita buka, boleh katanya di situ. Dalam keadaan diuji dan tidak sanggup tahan lagi, boleh minta untuk dimatikan oleh Allah. Mana alasannya? Alasannya doa Nabi Yusuf alaihissalam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikan saya dalam keadaan tawaffani musliman, dalam keadaan muslim, dan kumpulkan saya dengan orang-orang saleh. Ini kalau ayat ini sebagai dalil, Nabi Yusuf bukan minta mati, bukan minta mati. Tapi Nabi Yusuf mengatakan tawaffani musliman. Ini kalimat dalam bentuk mustakbal, dalam bentuk masa depan. Artinya apa? Nanti kalau engkau matikan saja dalam keadaan muslim, tunduk dan patuh kepadamu, sedang beribadah. Wa alhiqni bisalihin, dan kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini tidak mungkin. Bagaimana Allah ingin matikan Maryam? Ini artinya apa? Kalimat ini keluar dari mulut Maryam karena dia sudah tidak sanggup menahan malu lagi. Ini kalau lahir bayi ini bagaimana saya pertanggungjawabkan? Ya, bagaimana saya jawab ini? Walaupun bayi itu nanti ngomong dia dengan orang Bani Israel, Apa kata bayi itu? Inni Abdullah, ausani bis salati waz zakati. Saya inilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain, wa rasulan ila Bani Israel. Saya ini adalah rasul untuk Bani Israel. Ya. Jadi artinya walaupun nanti akhirnya Nabi Isa itu ngomong, walaupun dalam kandungan juga sudah ngomong dengan Maryam, tapi Maryam tidak tahu mau jelaskan kepada kaumnya bagaimana cara jelaskannya. Tidak masuk akal. Saya tidak punya suami dan saya juga bukan wanita sembarangan, ya, Pak. Artinya bergaul sembarangan sehingga punya anak. Ini bagaimana jelaskannya? Makanya dia lari, Maryam itu lari. Maka dia mengatakan kepada Allah, laitani mittu qabla hadha. Ini kalau di dalam tafsir Al-Baghawi apa kata beliau? Hiya tamannat antamuta qabla antamut.
Dia bercita-cita untuk cepat-cepat mati. Ya. Ini sama seperti seorang ketika dia berada di dunia, diberikan fasilitas ini oleh Allah, fasilitas itu banyak diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jabatan ini, diberikan harta ini. Ketika dia mau meninggal, dia takut sekali mati. Ya Allah, baik dia mati dulu, ya Allah. Kenapa? Itu banyak sekali yang saya tinggalkan nanti. Saham-saham saya siapa yang kelola? Dia takut sekali mati apabila di dunia. Tapi kebalikannya, ketika dia berada di akhirat, karena amalan ibadah dia tidak cukup, ya. Artinya apa? Dia selalu penuh dengan maksiat. Apa kata dia? Ya laitani apa? Kanatil qadiyah. Lebih baik matikan saya cepat-cepat ya Allah. Ya, dia minta mati. Ketika di padang mahsyar dia minta mati kepada Allah supaya dimatikan cepat-cepat. Kenapa? Tidak ada kebaikan sama dia. Tapi ketika di dunia dia minta panjangkan umur saya ya Allah, maka dia takut sekali kepada mati. Dijawab oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Kenapa orang-orang itu takut mati? Karahatul maut, hubbud dunia. Karena dia masih cinta sama dunia. Dia masih cinta sama harta yang sudah dia cari-cari tadi. Jadi makanya kalau ingin zuhud, zuhud itu bukan tidak mandi di minggu kan. Pegang urang zuhud bakah naik mana kata minggu. Nya kan zuhud aja penyakit ni. Nah orang zuhud apa namanya bajai kata ciri-ciri kan zuhud aja. Nya minta pun aja. Atau dia zuhud apa bajunya cuma itu saja. Nya makan hal lain, nya kan zuhud aja. Maka di dalam kitab tasawuf itu selalu disinggung Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan adalah orang paling kaya dan paling zuhud. Ya, jadi orang paling kaya paling zuhud lah. Nya betaji orang-orang kagasinya zuhud ni. Pakan orang zuhud. Anak tak dah zuhud juga memang. Jadi pakai mina baca apa? Kalau gaya orang apa? Tak zuhud juga dia. Ya. Makanya kenapa dikatakan Utsman bin Affan itu orang paling kaya dan paling zuhud? Karena Utsman bin Affan itu harta itu di tangan dia, jabatan itu di tangan dia, tidak dimasukkan dalam hatinya. Maka kalau seandainya hartanya hilang, tengok bidal lain, itu tahan bidal lain. Jadi nanti dimasukkan dalam hati. Yang kedua dapat salam mati. Enggak ada telok ke masjid, ana ada ajak lain sembahyang. Dah yang makan tu, enggak ada telok ke masjid. Dapat salam mati. Tapi kalau seandainya tidak kita masukkan dalam hati, pegang di tangan, pekan ni ada tengok tak belum lain lah. Tak belum lain itu tahan. Ada dunia-dunia menduma. Itu tahan. Artinya apa kita pegang itu. Jadi jangan masuk ke dalam hati. Inilah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika Rasulullah berdialog dengan Utsman bin Affan. Utsman, kamu mau bantu apa untuk pasukan ini? Ambil unta saya sekian ratus unta, ambil semuanya. Ambil kebun kurma saya, jual semuanya. Katanya benar. Ya, jadi artinya apa? Umanya lu putih gabe pengen lebih gabe. Kenapa kan kita masukkan dalam hati? Makanya ketika meninggal dunia itu masih ada dalam hati kita, Pak, dalam hati. Oh, maaf kibannya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna laita tadi. Jadi artinya laita itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana Allah ingin mematikan Maryam? Tidak mungkin ya. Artinya apa? Jalani terus hidup itu, jalani terus hidup. Nanti jangan sampai apa namanya? Seperti ada seorang pemuda yang ketika Rasulullah SAW bersabda di depan sahabat yang lain, apa kata Rasulullah? Kalian mau tahu ciri-ciri penghuni neraka? Kata Rasulullah. Biasanya enggak pernah Rasulullah ngomong ciri-ciri penghuni neraka. Biasanya Rasulullah mengatakan, kalian mau melihat seorang penghuni surga? Itu biasanya begitu. Ini tiba-tiba Rasulullah mengatakan, kalian mau tahu ciri-ciri penghuni neraka? Mau tahu orangnya siapa? Akhirnya sahabat mengatakan, penasaran, mau ya Rasulullah? Itu yang barusan lewat di depan kalian, itu penghuni neraka. Sahabat heran, karena yang barusan lewat itu adalah petempur-petempur Rasulullah SAW. Dia ada berapa kali ikut tempur bersama Rasulullah dan berada pada lini terdepan. Mereka mustahil ya Rasulullah, mustahil dia penghuni neraka ya Rasulullah. Rasulullah diam saja. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ada seseorang itu dia bekerja untuk mencari akhirat, mencari akhirat. Tapi hasilnya dia bekerja untuk mencapai amal-amal surga, tapi yang didapatkan adalah neraka. Ada juga orang hidup di dunia itu menjurus perbuatannya itu untuk dimasukkan ke dalam neraka, tapi akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Sahabat tidak paham apa maksud hadis ini, Pak. Rupanya dia ikuti pemuda tadi, Pak. Setelah nanti terbongkar pada pemuda itu, akhirnya sahabat baru paham apa maksud hadis tadi, Pak. Ketika itu diselidiki pemuda ini, apa kesalahan dia, kenapa dia bisa masuk ke dalam neraka? Rupanya pada suatu hari pemuda ini ikut bertempur bersama Rasulullah. Jadi rupanya badan dia itu sudah luka-luka. Sahabat melihat saja. Rupanya ketika dia lihat itu sahabat yang luka-luka tadi, dia tidak sanggup menahan sakit. Akhirnya dia ambil pedang, dia bunuh diri. Ya.
Disaksikan oleh sahabat lain. Akhirnya mereka melapor ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami baru percaya kalau dia adalah penghuni neraka ya Rasulullah. Kenapa? Dia barusan bunuh diri ya Rasulullah. Sedangkan bunuh diri itu dibenci sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bunuh diri itu bisa dosa besar? Dengan bunuh diri seorang tidak yakin kepada Allah. Dengan bunuh diri seorang tidak yakin kepada janji-janji Al-Quran. Dengan bunuh diri seorang tidak yakin juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajak sahabatnya, mari bersabar, mari kita berbuat ini, mari berbuat itu. Sahabat ini tidak yakin, Pak. Mengajak sahabat itu untuk terus tabah dan menerima apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Maka dia tidak dikatakan dosa besar karena tiga yang dia lakukan. Tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada Al-Quran, dan tidak yakin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya inilah yang Rasulullah katakan, pemuda itu hari-harinya berbuat amal ibadah yang menjurus dia ke dalam neraka, ke dalam surga, tetapi dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Dan ada satu pemuda lagi, dia itu kalau dilihat perbuatannya menjurus ke dalam neraka. Dia minum khamar, buat ini, buat itu, macam-macam dia buat. Tetapi pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga tidak perlu heran kita. Kenapa? Karena setiap personal itu, pribadi itu ada dua kecenderungan. Kecenderungan berbuat baik dan kecenderungan berbuat jahat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Apa kata Maryam lagi? Wa kuntu nasyam mansiya. Ada yang membaca wa kuntu nisyam mansiya. Ya, bacanya dua. Ada yang baca nasyam mansiya, ada yang baca nisyam mansiya. Apa itu nisyam mansiya? Ya Allah, lebih baik saya mati saja. Kenapa saya mati? Wa kuntu nasyam mansiya. Nasyam mansiya, orang Arab itu kalau menggunakan kalimat nasyam mansiya itu sudah kalimat jelek. Saya sudah malu sekali. Ya. Kalau nak percaya nanti kalau Bapak jumpa dengan orang Arab, ngomong saja kuntu nasyam mansiya, dia pasti menjauhi Bapak dan Bapak Ibu sekalian. Kenapa dia jauhi? Itu mereka kalau sudah kalimat nasyan mansia, artinya kita sudah hina sekali di kampung, Pak. Kemudian kita tajak gede katanya. Makanya ketika ikan lali kau, oh mah katruk lomnya, nyo hina dah katanya. Itu nasyan mansia. Kalimat nasyan mansia. Sudah nasyan atau nisyan, Pak. Bisa dua-dua. Nasyan atau nisyan mansia. Saya sudah malu sekali ya Allah. Saya malu sama masyarakat saya. Saya sudah hakir. Hakir itu apa namanya, hanayum tepu ya, hanayum tepu dalam masyarakat, sehingga saya dibuang dan saya lari dari masyarakat. Itu nasya mansia. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Langsung ketika itu direspon oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril. Ini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan yang ngomong itu adalah Jibril. Ada yang mengatakan yang ngomong itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Maknanya apa? Nabi Isa sudah lahir waktu itu, Pak. Nabi Isa sudah lahir. Maka pendapat yang pertama, kita lanjut ayatnya. Fanadaha min tahtiha. Ada yang membaca man tahtaha. Jadi bacaannya dua. Kalau dibaca min tahtiha. Kalau dibaca man tahtaha. Bedanya apa? Kalau man tahtaha, ada yang memanggil Maryam seseorang. Ini man ya, Pak. Seseorang di bawah. Artinya apa? Maryam berada di sebuah lembah, tapi lembah itu belum sampai ke bawah sekali, Pak. Tetapi dari bawah itu ada yang memanggil Maryam. Ini kalau kita baca man tahtaha. Ada yang membaca min tahtiha. Min tahtiha apa? Ada suara dari bawah. Suara dari bawah. Maka itu adalah Jibril alaihissalam. Ada yang mengatakan bukan Jibril, tetapi Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa lahir, karena Maryam merasa gundah dan panik, dia mengatakan lebih baik saya mati. Saya malu sekali sudah melahirkan bayi ini. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara. Dia berbicara dengan ibunya. Apa kata-katanya? Ya. Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Kamu jangan takut, tenang saja. Ya, ni. Menyogedanya udah kalian bayi man lahir penghabar, tadi bayi-bayi ni mah. Kan haji penghabar ya. Maka Maryam merasa heran juga itu. Artinya apa? Bayi itu bisa ngomong. Ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama, itu bukan Maryam, bukan Nabi Isa yang ngomong. Tetapi yang ngomong adalah malaikat Jibril. Jibril yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tadi sudah mengatakan pertama sekali meniup roh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi dia tiup roh ke tubuh Maryam. Makanya Maryam mengenal betul Jibril itu. Dia kenal betul Jibril. Maka ketika bayinya lahir, dia ngomong wa kuntu nasyam mansiya. Saya sudah malu sekali. Dijawab oleh malaikat Jibril yang tiba-tiba datang dari bawah itu, dari bawah bukit itu. Jibril mengatakan, Allah tahzani. Kamu jangan sedih, jangan gundah, jangan takut. Ya.
Tapi ada yang mengatakan itu perkataan Nabi Isa alaihissalam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Apa itu sariyah? Jadi karena lembah, air kan berkumpul di lembah itu. Kalau kita lihat apa istilahnya kayak danau, Pak, danau. Jadi makanya ketika itu Jibril mengatakan kamu jangan takut. Nanti itu di bawah kamu itu akan jadi air, Pak. Tahtaki sariyah. Sariyah itu apa? Ada sebuah sungai kecil yang dulu kering, sekarang sudah naik kembali airnya. Pohon korma yang tadi itu ditemukan oleh Maryam sudah kering, berbuah kembali kormanya. Kormanya berbuah kembali. Maka ini suatu mukjizat yang dinampakkan oleh Allah kepada Maryam. Jadi makanya Maryam sekarang sudah hidup dengan air, Pak. Ada air di situ, kemudian ada pohon korma di situ. Yang tadi batang kormanya itu, pelepah kormanya diambil oleh Maryam untuk yattaqiu. Yattaqiu artinya dia seperti tongkatnya, dia dijadikan seperti tongkat. Karena dia tidak sanggup lagi untuk turun, tidak sanggup untuk naik, tidak sanggup lagi. Akhirnya dia duduk di bawah pohon korma itu. Ya, apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini perintah ini sesuatu hal yang mustahil. Ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ini dari ayat terakhir ini. Artinya Allah memerintahkan Maryam, "Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah." Sekarang kamu goyang pohon tadi. Kan ada pohon korma tadi. Tadi pohonnya sudah kering, tapi sekarang sudah tumbuh kembali dan buahnya juga banyak sekali, rutab. Rutab itu yang masih ada airnya. Tapi kalau sudah kering nanti namanya tamar ya. Tamar itu rutab. Rutaban janiyah. Jadi artinya bayangkan saja, kalau rutab kita goyang-goyang saja, beda goyang, Pak. Dacoknya pun aja. Dacok selap darah, mana rut. Kami biasanya setelah selesai kuliah itu, jamu-jamu debit kuliah, itu pohon korma kan ada ratusan, bahkan ribuan pohon korma di samping jamiah itu. Kemudian teman saya bilang, kacok selap, arang selap, ya, dorong betul. Mana rut, rutab itu mana mau jatuh dia? Kuat sekali dia lengket, Pak. Kecuali sudah jadi tamar, sudah kering, waktu tarom dah gok-gok rut. Ini masih rutab dia. Maka ketika dia masih rutab, apa perintah Allah kepada Maryam? Wahuzzi, goyanglah itu. Kalau secara logika tidak mungkin. Ya goyang bak korma, tidak mungkin. Akan jatuh buah korma. Kalau tidak percaya, ni na bau nya. Tiplu roje, ci gok bau ya. Nara bau. Ita yang legok kepu gok bau lengku, supaya ada bau. Nyukai pekim legok ma. Ada tak gok supaya ada. Anda tidak jatuh, Pak. Karena ini perintah Allah. Maryam melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun mustahil secara logika tidak mungkin. Wahuzi ilaiki bijid'in nakhlah. Goyang pohon itu. Jadi makanya Maryam waktu itu sedang habis melahirkan. Seorang wanita yang baru melahirkan kan lemah sekali. Diperintahkan lagi oleh Allah untuk menggoyang pohon tadi. Maka Maryam patuh kepada Allah. Akibat Maryam patuh kepada Allah, tusaqit alaiki rutaban janiyah. Tusaqit, kalau dalam bahasa Arab, kalau tasqutu satu-satu jatuh, dia tabuh. Anara rele. Tapi kalau tusaqit, sekali dia goyang, berjatuh-jatuhan. Ya, jadi artinya buahnya itu terus jatuh. Sehingga itulah yang dimakan oleh Maryam sama bayinya Nabi Isa alaihissalam. Pelajaran apa yang bisa kita ambil, Pak? Artinya setiap ada perintah Allah, jangan main logika dulu, Pak. Hana mungkin ya Allah, hana mungkin ya Allah. Asal kita menjalankan perintah Allah, semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam di dalam kitab beliau, kitab Zabur ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam? Wahai Daud, turidu wa urid, walakin ma jara ma urid. Idza aslamta ma urid, a'taituka ma turid. Wa idza ma aslamta ma urid, at'abtuka ma turid. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Wahai Daud, kamu punya keinginan, ingin ini, ingin itu, ingin jabatan, ingin harta banyak, ingin semua keinginan kamu banyak. Tapi saya juga punya keinginan, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya inginnya kamu salat, kamu beribadah, kamu bayar zakat, kamu lakukan ini, lakukan perintahku. Walakin allati jarat ma'urid. Yang berlaku adalah yang saya inginkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya kamu patuh, kata Allah, idza aslamta ma'urid. Kamu patuh terhadap apa yang aku inginkan. Saya ingin kamu salat, kamu patuh. Saya inginkan kamu tinggalkan maksiat, kamu patuh. Saya inginkan kamu berbuat ini, kamu patuh. Apa kata Allah? A'taituka ma turid. Saya akan berikan semua keinginanmu. Ya, tapi dengan syarat kamu patuh kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah, wa idza ma aslamta ma urid. Kamu tidak patuh kepada saya, ata'abtuka ma turid. Akan saya persulit hidupmu, kata Allah Subhanahu wa taala.
akan saya persulit keinginanmu untuk mendapatkan sesuatu. Makanya Maryam kenapa mudah sekali, Pak? Karena Maryam patuh kepada Allah. Apapun diperintahkan oleh Allah, walaupun dia tidak pernah protes, Pak. Gede juga tak protes. Aci goyang-goyang baunya. Ini ada muakai, ada yang kengken, yang kengken, bukan? Mana nanya ini yang kengken. Jadi artinya apa? Tidak ada protes-protes, tidak ada protes-protes. Ketika disuruh salat, salatlah kalian, tidak ada protes-protes. Jadi tidak pernah nanya, Andi, ya Allah, kenapa salat zuhur 4 rakaat? Apakah 4 rakaat ya Allah? Apakah nak 4 rakaat mentang? Apakah nak mandum 4 rakaat mentang lagi? Apakah lulu dah lagi? Baik protes-protes. Kenapa salat maghrib 3 rakaat? Kenapa tidak 2 rakaat saja? Nyampe protes-protesnya. Lakukan semua perintah Allah. Ketika Allah menyuruh kita puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Baik tanyang-tanyang, jangan pernah protes. Kenapa mesti puasa bulan Ramadan ya Allah? Ya, Pak. Kenapa 30 hari? Kenapa 29 hari? Kenapa tidak beberapa hari saja? Ya, nyampe protes-protes. Artinya apa? Itulah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita patuh kepada apa yang diinginkan oleh Allah, maka akan dipermudah hidup kita, Pak. Semua mudah. Karena rezeki itu kan, ya ini kita ulang-ulang saja. Rezeki itu ada rezeki zahir. Rezeki zahir bagaimana? Seorang itu diberikan fasilitas oleh Allah, diberikan sehat, tangan sehat, mata sehat, semua sehat, diberikan jabatan oleh Allah, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini nikmat zahir namanya. Tetapi dia tidak diberikan nikmat batin oleh Allah. Jiwanya susah, dia hidup gundah, susah, kemudian panik lagi dia. Padahal fasilitas semua diberikan oleh Allah kepada dia, tetapi nikmat batin tidak pernah diberikan oleh Allah kepada dia. Satu. Yang kedua, ada orang diberikan nikmat batin oleh Allah, jiwanya tenang sekali, Pak, tenang sekali. Cuma gatin ya, gatin. Cuma penyakit, ada yang penyakitan, sakit-sakit tapi, Pak. Tetapi jiwanya tenang selalu, Pak. Jiwanya tenang. Ketika tidur enak, ketika beribadah pun enak. Tetapi apa kekurangan dia? Dia sakit-sakit selalu, tidak diberikan sehat oleh Allah. Ini adalah orang yang diberikan nikmat batin oleh Allah, tidak diberikan nikmat zahir oleh Allah. Yang ketiga, diberikan nikmat dua-dua oleh Allah. Nikmat zahir diberikan, nikmat batin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan harta oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan juga ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada waktu masih banyak. Ya, jadi wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhla tusaqit alaiki rutaban janiyya. Jadi makanya patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala itu membawa apa? Semua keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti ada seorang pemuda. Seorang pemuda yang dia itu selalu patuh kepada Allah, taat kepada Allah, bahkan setiap harinya mengucapkan astagfirullah, 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 astagfirullah. Ini kisahnya dengan Imam Hambali, ya, Imam Hambali. Keinginan dia apa? Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, "Kenapa kamu baca itu?" "Semua keinginan saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kenapa? Dia patuh dan taat kepada Allah. Tetapi tukang penjual roti ini, dia nak minta lain-lain, Pak. Hana laki lain, Pak. Hana laki kaya, ya, Pak. Dia minta apa? Supaya hidup berkah saja. Hidup berkah, hati tenang. Itu yang dia minta. Ketenangan jiwa diberikan oleh Allah. Keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pemuda ini mengatakan apa? Ada satu yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Apa itu kata Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal, pemuda tadi tidak tahu kalau ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang tidur di rumahnya. Jadi kata pemuda tadi, saya setiap hari berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan seorang ahli seorang ulama besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap hari saya minta itu, tapi doa itu belum pernah dikabulkan oleh Allah. Akhirnya apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Dia peluk pemuda tadi. Perlu kamu tahu, sayalah Imam Ahmad bin Hanbal yang kamu minta doa terus kepada Allah supaya saya ketemu sama kamu. Secara logika tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Imam Ahmad bin Hanbal berangkat dari Madinah, itu menuju ke mana? Menuju ke Palestina, atau Yordania. Kan jauh sekali perjalanannya. Artinya secara logika tidak mungkin dia akan ketemu dengan pemuda ini. Tapi apa yang tidak mungkin? Ketika pemuda ini dia patuh dan taat kepada Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah dia lakukan. Makanya Allah mengatakan, kalau kamu patuh kepadaku, kamu jalankan segala perintahku, a'taituka ma turid. Akan saya kabulkan semua keinginanmu. Kamu mau ingin apa? Ini kita minta kepada Allah, ya Allah berikan keberkahan harta saya. Kayak ada mecu ada gok, kita berkah harta ada mecu ada gok. Demecu lagi dia cemburi mi orang. Setelah dia demecu berdoa, ya Allah, berkahilah harta saya. Gimana berkah harta? Minta lagi doa kepada Allah, ya Allah tenangkanlah jiwa saya. Gimana tenang jiwa? Salat tidak apa-apa tidak. Ya Allah berikanlah ketenangan jiwa kepada saya. Gimana mau tenang jiwa? Kalau dia tidak pernah mengeluarkan zakat. Artinya kan mustahil. Artinya patuh dulu pada perintah Allah. Setelah itu nanti baru minta.
Inilah yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi artinya minta tolong itu setelah beribadah. Ibadah dulu, perbaiki ibadah dulu. Ya baiklah kita tolong ile. Ya hande ngene tolong ile. Ya Allah tolong lo. Kita ngutulung sembahyang dan puasa dan kemudian zakat dan bersedekah dan apa-apa hendak bubuknya, Pak. Apa-apa pun tidak dilakukan. Bagaimana meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya perbaiki dulu ibadah. Patuh dulu kepada Allah, taat dulu kepada Allah. Setelah itu masalah pemberian itu urusan kedua. Kalau kita patuh kepada Allah, segala keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kan ada rambu-rambunya. Bagaimana doa itu dikabulkan? Nanti salah satu rambunya maka kita baca hadis nanti dengan baca ayat Al-Qur'an. Kalau dalam hadis itu kata Rasulullah, doa seseorang itu akan dikabulkan oleh Allah dengan syarat dia tidak memutuskan hubungan silaturahminya dengan kerabatnya. Ya, syarat dari Rasulullah. Syarat dari Allah lain lagi. Seorang itu harus falyastajibuli wal yu'minu bi. Kalau doanya mau saya kabulkan kata Allah, falyastajibuli. Dia mau mendengarku, dia patuh kepadaku. Dia tinggalkan apa yang aku larang kata Allah. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Dia yakin kepadaku. Dia yakin yang memberikan perintah itu adalah aku kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dua syarat itu sudah ada sama dia, insya Allah doanya akan aku kabulkan. Tidak pernah Allah bohong, Pak. Ya. Ini masalahnya apa? Kita sudah lakukan yang pertama, tapi sangkut yang kedua. Atau kita lakukan yang kedua, kita sangkut pada silaturahmi, Pak. Artinya apa? Dia tidak hubungan silaturahmi, dia putuskan hubungan silaturahmi, kemudian dia berdoa kepada Allah. Tidak bisa juga. Bahkan pada dialognya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab itu disebutkan begini. Falamma asabahumul qahtu, ketika mereka itu ditimpa musim kering, fakharaja fada Allah. Mereka keluar dari rumahnya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa mereka? Jadi Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel, ya Allah turunkan hujan dari langit. Ketika itu permohonan Nabi Musa tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada satu permohonan pun Nabi Musa yang ditolak oleh Allah. Semua yang diminta oleh Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Tetapi waktu itu Nabi Musa berdoa dengan kaumnya. Itu kaumnya itu kira-kira di bawah 600.000 lah. Karena ketika diselamatkan itu 600.000, itu sudah ada yang meninggal dan lain sebagainya. Kemungkinan ada 500.000 atau 400.000 lagi yang tinggal. Maka semua mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doanya tidak dikabulkan. Hari kedua begitu juga. Hari ketiga begitu juga. Doa Nabi Musa bersama kaumnya tidak dikabulkan oleh Allah. Sehingga Nabi Musa berdoa kepada Allah, minta petunjuk. Ya Allah, kenapa doa saya tidak Engkau kabulkan? Apa dosa saya? Apakah ibadah saya belum benar lagi, kata Nabi Musa? Atau ada masalah dengan saya? Atau ada masalah dengan ibadah saya? Allah mengatakan tidak ada masalah denganmu, wahai Musa. Masalahnya bukan sama kamu, tetapi masalahnya pada umatmu. Di antara 500.000 orang itu ada satu orang namimah. Namimahnya apa? Galak adu domba kau. Gejak kena ke pengah tipulan, hai tipulan cerita-cerita ke gawang kau. Namimah mengadu domba orang lain. Tipulan begah bina, tipulan begah bina. Ijak lagi di, hai tipulan begah bina ke drone macam-macam apa. Itu mengadu domba namanya. Makanya ketika itu Nabi Musa dengan marah sekali, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, tunjukkan orang itu ya Allah kepadaku ya Allah. Artinya Nabi Musa karena sudah bengek, bisa saja ingin diberikan pelajaran oleh Nabi Musa atau dikeluarkan dari kelompok itu. Allah mengatakan apa? Tidak, wahai Musa, saya tidak mau membuka aib dia. Ya. Artinya apa? Allah saja tidak mau membuka aib dia. Allah saja tidak mau membuka aib pemuda tadi. Nyok kata nyok, aib kok ada buka aib kok ada buka aib. Allah saja tidak membuka aib hambanya yang sudah berbuat maksiat. Maka Nabi Musa mengatakan, sekarang bagaimana caranya ya Allah? Supaya Engkau turunkan hujan kepada kami. Apa jawab Allah? Tidak ada cara lain. Kalian semua harus bertobat kepadaku, kata Allah. Walaupun yang berbuat dosa cuma satu orang, tapi semua bertobat kepadaku. Supaya apa? Yang berbuat dosa tadi tobat juga. Tapi kalau seandainya saya menunjuk simpulan yang berbuat dosa, supaya dia saja yang bertobat, dia akan malu kepada 500.000 pengikutmu, dia akan malu. Ya. Sekarang begini saja, tobat saja semuanya. Maka kalau tobat semuanya, satu di antara kalian itu yang namimah tadi, dia pasti bertobat juga. Karena melihat orang lain semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara apa namanya? Doa tidak dikabulkan gara-gara ada orang buat maksiat. Makanya kita ini Nabi Musa 500.000 orang, satu orang buat maksiat, di depannya Nabi Musa lagi berdoa. Nah, doanya tidak ditolak oleh tidak dikabulkan oleh Allah, bahkan ditolak. Ini kita yang berdoa itu nah terdoh ribu orang, terdoh ribu berdoa pada Allah. 75.000, ya terdoh ribu atau 30.000 yang rumah sih undumai.
Yang anak mati cuma tipe doa. Yang betul-betul itu yang betul berdoa. Bagaimana mau dikabulkan doanya oleh Allah? Yang satu saja tadi tidak dikabulkan, apalagi ini sudah sampai 90% orang berbuat maksiat dan dia minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingin salat diturunkan hujan istisqa itu, seorang kan harus disuruh berpuasa dulu, membersihkan hati dulu. Kemudian dia berinfak, bersedekah. Kemudian setelah itu kita pilih orangnya. Baik urang hana temayang dah berdoa kena. Jadi urang hana temayang demi berdoa ya Allah ya. Kalau malaikat wah nak kemah ya. Ibu kat mati lebih di bulan ya. Hanjut ya. Tak bisa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Ini ada waktu kira-kira 5 menit lagi. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Ya. Iya. Oh ya. Kafir itu ada 2 kelompok yang memaknai makna kafir. Kelompok pertama adalah kelompok yang mengikuti tafsir Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi, termasuk di situ adalah Imam Asy-Syanqiti yang mendukung pendapat Imam Al-Qurtubi. Apa kata beliau? Kafir itu 3. Ini menurut kelompok ini, kelompok pertama. Yang pertama kufur nikmat. Kufur i'tiqad dulu, i'tiqad dia kufur kepada Allah. 1. Yang kedua kufur nikmat. Ya, dia ketika diberikan nikmat oleh Allah dia lupa pemberi nikmat adalah Allah. Itu kufur nikmat namanya. Yang ketiga kufur ihsan. Bagaimana kufur ihsan? Dia melakukan kebaikan tapi dia tidak yakin kalau kebaikan itu akan dicatat oleh Allah. Tidak yakin ya. Dia berinfak bersedekah tapi dia tidak yakin. Bodoh yang dicatat oleh Allah. Hana betul. Ya, hana betul ya. Ini masuk ke dalam kelompok orang-orang munafik juga di situ. Dia salat tapi dia tidak yakin kalau salat dia diperhitungkan oleh Allah. Dia beribadah tapi dia tidak yakin ibadah dia akan diperhitungkan oleh Allah. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah kelompoknya Imam Al-Baghawi. Termasuk dalam tafsir Al-Baghawi sendiri. Kufur itu 4 kata beliau. Yang pertama kufur ingkar. Bagaimana kufur ingkar? La ya'rifuna Allah aslan. Mereka memang benar-benar tidak mengenal Allah sama sekali. Makanya itu mayang tan. Yang kena kufur ingkar namanya. Datanya yang pekan hana temayang nunggu. Menghadap Allah dan enggak kenal dia sama Allah. Makanya dia tidak salat. Kenapa tidak bayar zakat? Dia tidak tahu, dia tidak mengenal Allah, maka dia tidak bayar zakat. Maka kalau ada orang yang tidak salat, puasa, itu termasuk kelompok-kelompok yang tidak mengenal Allah juga. Kalau dia mengenal Allah, dia tidak akan berbuat seperti itu. Dia akan takut sekali pada Allah. Ini satu. Yang kedua, dia sudah perasa-perasa nyohoi elok lu ni. Mudah-mudahan baik elok lah kena. Karena kita selama ini ketika melihat kalimat kafir, selalu teringat bule. Kata jauh sahabat, orang kafir, kata orang kafir. Orang kafir. Makanya kita ini selalu melihat yang jauh-jauh. Kita tidak lihat mungkin apa katanya apa. Ini tadi kan 3, sudah bertambah 1 lagi kufur ingkar. Dalam ini yang kedua. Kemudian selanjutnya kufur juhud namanya. Kufur juhud adalah kufurnya iblis kepada Allah. Bagaimana kufurnya iblis kepada Allah? Iblis dulu dia patuh dan taat kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah 1500 tahun lamanya. Di dalam satu tafsir itu dikatakan bukan 1500 tahun, termasuk tafsir Sawi. Apa kata beliau? Thamanina alfasana, 80.000 tahun lamanya. Tetapi dalam satu waktu dia tidak patuh kepada Allah. Hanya pedih Allah. Ketika Allah menyuruh sujudlah kepada Adam, dia tidak mau. Ini namanya kufur juhud. Kalau ada tipe orang seperti ini, kita dulu ahli ibadah, kemudian ketika diperintahkan oleh Allah jauhkan maksiat, kita tidak mau. Hai lo. Kita termasuk sama seperti iblis. Kufur juhud namanya. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga dari kelompok yang kedua. Berarti kalau kita gabung dengan kelompok yang pertama berarti sudah 6 ya. Ini yang ketiga. Kufur inat. Inatnya tungang dia, bahasa Acehnya tungang, kerhule. Apa kerhule itu? Dia sudah tahu ketika mengkaji Al-Quran dia kaji, dia tahu semuanya itu berasal dari Allah. Tapi dia tidak mau yakin dan mengikuti dan masuk agama Islam. Mana contohnya? Abi Talib. Ya, Abi Talib itu masuk ke dalam kufur inat. Dari mana kita tahu dia kufur inat? Jadi anak Abi Talib
Kan banyak. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya Nabi Muhammad SAW berdiskusi dengan paman-pamannya, wahai paman-pamanku, anak Abi Thalib pamanku itu dia banyak sekali anaknya. Kita ambil satu-satu, kamu satu, saya satu, saya satu. Saya ambil Ali, kata Rasulullah SAW. Supaya apa? Tidak membebankan orang tuanya. Kita ajarkan ini, kita berikan ini kepada dia. Akhirnya mereka setuju. Rasulullah mengambil Ali. Akhirnya Ali itu diajarkan agama oleh Rasulullah, diajarkan salat oleh Rasulullah. Ketika itu ketahuan oleh Abi Thalib. Abi Thalib melihat, hai Muhammad, penepebut bak ngelon ron. Kamu buat apa sama anak saya? Itu kamu suruh apa dia itu? Wahai pamanku, saya sedang menyuruh dia untuk mengenal Tuhannya. Saya sedang menyuruh dia untuk melakukan ibadah salat. Saya menyuruh dia itu untuk lebih dekat dengan Allah. Apa kata Abi Thalib? Lanjutkan terus ya Muhammad. Ajarkan anak saya kebaikan-kebaikan ya Muhammad. Tahu dia, tetapi dia tidak mau masuk Islam. Ini namanya kufur inat, keruhule tungangnya. Yang terakhir, berarti kalau kita lihat kelompok kedua, yang keempat. Kalau kita gabungkan dengan kelompok yang pertama, berarti yang ketujuh. Yang ketujuh atau yang keempat, kufur nifak. Ya, kufur nifak bagaimana? Seorang itu pandai ngomong saja dia. Mari kita salat berjamaah, gak nyentang ke jamaah. Mari kita bayar zakat, gak nyentang ke bayar takut. Mari berinfak, bersedekah, ya nama sedekah. Cuma yu orang ngundang. Itu kufur nifak namanya. Kufur nifak. Ya, nama. Jadi makanya orang munafik itu tidak dikatakan iman lagi, Pak. Hanale ya, Pak. Ya, ini seperti sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada seorang mukmin yang bakhil, kerit, apakah masih dikatakan mukmin? Masih, kata Rasulullah. Namanya apa ya Rasulullah? Mukmin bakhil namanya. Kemudian satu lagi sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau ada seorang mukmin dia suka berdusta, ipegahnyo hana-hanai pebut, atau dia itu iza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, dia berjanji tapi mengingkari, atau diberikan sebuah jabatan, diberikan sebuah amanat, dia berkhianat, apakah masih dikatakan beriman? Rasulullah mengatakan tidak, kata Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Dia munafik, kata Rasulullah. Tidak ada mukmin munafik, tidak ada. Karena mukmin munafik itu tidak bisa bergabung. Kalau sudah mukmin. Kalau sudah munafik. Ya, maka dia adalah orang munafik. Maka dikatakan dalam tafsir Al-Baghawi, dia termasuk kelompok kufrun nifak. Orang kafir jenisnya apa? Orang munafik. You kok benar tapi hendak kebubut. Mari kita tahajud, ya nak tahajud, dengar rawai. Mari kita berzikir kepada Allah, nak berzikir. Mari bersalawat, mari puasa, ya nak puasa. Ini termasuk kelompok kufrun nifak namanya. Jadi artinya tak ada perasa-rasa kenapa? Pemaruh lu negara apa? Mari kita baca ojo. Karena kalau sudah sampai masuk level kufrun nifak, itu tidak dikatakan mukmin lagi. Orang yang sering berbohong, orang yang sering janji macam-macam pada orang lain, orang yang sudah diamanahi sesuatu tapi dia berkhianat, itu tidak dikatakan mukmin lagi, tapi munafik. Bahkan munafik itu innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Jadi nak boleh nanti bilang dia itu mukmin munafik. Dia mukmin tapi munafik. Hancur, Pak. Dia itu munafik. Kalau sudah munafik. Dia itu mukmin munafik tak bisa ketemu, Pak. Ya. Demikian. Ya, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.